Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara, anggota jemaat, dan simpatisan yang telah hadir pada ibadah saat ini. Semoga ibadah yang akan berlangsung ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus disegarkan dan dikuatkan. Kepedulian adalah buah dan cahaya bagi kemuliaan Allah. Itulah tema yang mewarnai bulan kesaksian dan pelayanan GKI Kebayoran Baru tahun 2014. Salah satu bentuk kepedulian kita bukan hanya mendoakan, tetapi juga hadir dan berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Tayangan berikut ini adalah cuplikan kegiatan jemaat GKI Kebayoran Baru sebagai salah satu wujud kepedulian bagi sesama. Kalau panti ini dimulai dari orang tua. Orang tua mulai pertama tahun 82. Ya ini, jadi sekarang sampai dari 1 sampai 2. Sekarang ini akhirnya timbulnya jadi banyak sampai ratusan. Jadi kita. Itu timbulnya mulut ke mulut ya. Bahwa di Yayasan Galuh itu keluar masuk, ada yang sembuh, ada yang baru naruh, ada yang sembuh gitu ya. Jadi pulang sembuh.
kiranya kita dapat mewujudkan kepedulian kita bagi sesama. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. Pertama, sakramen perjamuan kudus pertengahan tahun akan dilayani pada hari Minggu 13 Juli yang akan datang di Bakal Jemaat Gunung Sindur, tempat kebaktian Pondok Karya dan GKI Kebayoran Baru. Saudara-saudara kiranya memaklumi hal ini dan mempersiapkan diri masing-masing. Selanjutnya, bagi saudara-saudara seiman dari gereja lain yang ingin ikut serta dalam perjamuan kudus tersebut, dipersilahkan mencatatkan namanya di kantor gereja. 2. Bulan Juli telah ditetapkan sebagai bulan kesaksian dan pelayanan 2014 GKI Kebayoran Baru. Program dan kegiatan selengkapnya ada dalam warta jemaat. Jemaat diundang untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. 3. Telah dipanggil pulang oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih pada tanggal 28 Juni yang lalu di Bandung, Ibu Siti Alija Huta Barat, Doru Lumban Tobing, ibunda dari Ibu Rosdiana Siahaan dan Ibu Vera Mona Simanjuntak, dan telah dimakamkan pada tanggal 1 Juli di Bandung. Pada tanggal 3 Juli yang lalu di Jakarta, Bapak Paniel Mangatur Panjaitan dari wilayah 3 dan telah dimakamkan pada tanggal 5 Juli di Kerawang. Mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Pemahaman Alkitab wilayah yang akan diselenggarakan dalam bulan ini selengkapnya ada dalam warta jemaat. Saudara-saudara warga wilayah dimohon memperhatikan tanggal pelaksanaannya dan ikut ambil bagian dalam kegiatan pemahaman Alkitab tersebut. 5. Dalam sepekan mendatang ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis, pengurus dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di komplek gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Terakhir, sebelum ibadah ini dimulai, bagi yang membawa telepon genggam, kami mohon agar pesawatnya dinonaktifkan selama kebaktian berlangsung. Dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan, ibadah kita saat ini menggunakan liturgi khusus dan dilayani oleh Pendeta Septemi Lakawa dari STT Jakarta. Untuk memulai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara kami persilahkan berdiri. Dan marilah kita ikuti bersama liturgi hari ini. Hai umat Tuhan, datanglah kepada Allah. Bersama anak-anak yang lahir dan bertumbuh sebagai pewaris masa depan. Bersama orang tua yang menapaki usia senja. Bersama setiap orang yang sedang berjuang untuk memperoleh kehidupan yang layak. Bersama saudara-saudari seiman. Raja alam raya,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Kasih Kristus yang penuh kepedulian dan bela rasa menyertai kita. Tugasku hanya membuat sajak tentang duniamu dan duniaku. Ketika kita meninggalkan kesalehan yang pura-pura, melepas mimpi, menggapai nanti yang masih belum lahir di tengah kehidupan yang berang. Ketika kau mengajak aku memecahkan cermin, pantulan wajah-wajah putih, manis, semarak ceria, penuh palsu dan tipu. Tapi retak-retak kaca yang membuat wajah-wajah menjadi muram, penuh luka-luka tersayat yang tampak pada cermin pecah. Lalu katamu, inilah wajah-wajah yang sebenarnya, bayang-bayang terpatah. Sajak setangkai ini seharusnya bisu dalam sunyi, menerjemahkan harap yang rebah, angin yang terpatah, suara yang tersumbat, hak yang terinjak. Karena bintang dan biang lala tak mau peduli lagi pada nasib manusia dan bumi. Lalu katamu, kepedulian adalah segala-galanya. Sajak setangkai ini adalah hidup itu sendiri, memuat misteri tak pernah terkupas tuntas. Rahasia yang hanya bisa dibaca ketika jendela-jendela hati terbuka dan kesenyapan menghadirkan kejujuran, menatap diri ke relung-relung yang paling rahasia. Lalu katamu, memberlakukan apa yang diberlakukan Allah. Satu di dalam Tuhan, satu meja yang esa. Marilah bertolong-tolongan saudaraku semuanya. Marilah bertolong-tolongan saudaraku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanannya, menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan, oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kami kembali, karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami
dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa seraya memohon ampun. Amin. Dengarkanlah berita anugerah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memasuki pelayanan firman, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bimbingan, penguatan, dan peneguhan-Mu ya Roh Kudus, sudah dan terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami membutuhkannya lagi, ketika kami mau bersama-sama mendengar berita Alkitab. Layakkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berita kebaikan itu. Dan terutama ya Allah, bimbing dan teguhkan kami semua, sehingga kami bersedia melakukan apa yang akan kami dengar itu sebagai berita kebenaran dan kebaikan yang bersumber dari Kristus semata. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayatnya yang ke-25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-25 sampai 30. Demikian bunyinya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus,
Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Apa kabar Ibu Bapak, Saudara-saudari? Akhirnya lega, tidak ada lagi kampanye. Semua lelah, tapi kita juga menyambut apa yang akan terjadi dan semoga menjadi hari baik. Tapi saya tidak akan khotbah tentang itu tentu saja. Tapi harapan saya semoga ibadah ini menjadi penanda sukacita dan peneguhan bagi kita semua. Tema khotbah pagi ini jika saya rumuskan dalam bentuk pertanyaan kira-kira akan seperti ini. Bagaimana kita belajar dari Yesus untuk peduli pada orang lain yang mengalami berbagai persoalan hidup yang tak terperikan, sementara kita sendiri sangat butuh dipedulikan. Bagaimana mungkin kita peduli pada orang lain, kita sendiri justru sangat membutuhkan kepedulian itu. Kita tahu bahwa Yesus selalu peduli dan kepeduliannya selalu diarahkan pada kehidupan orang-orang terpinggir. Kitab-kitab Injil disusun dengan tema yang hampir selaras, yaitu Yesus adalah sosok yang sangat peduli. Kepedulian Yesus sangat otentik, tidak pernah sloganistik, dan karenanya kepedulian itu selalu berakhir pada bentuk-bentuk perubahan. Kita ingat bahwa bacaan kita saat ini ada dalam bagian besar yang menceritakan masa-masa awal pelayanan Yesus, belum lama setelah ia membentuk kelompok murid-murid yang akan menyertainya. Dan kemudian ia mengutus mereka untuk memberitakan kehadiran kerajaan Allah yang sudah dekat. Pada Matius pasal 10 ayat 7. Kini mari kita bayangkan bahwa Yesus yang juga dikenal sebagai pengkhotbah keliling, bahkan penyembuh, yang masuk dari satu desa ke desa yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu halaman dan pelataran kota ke kota yang lain, yang menyembuhkan orang sakit dari satu tempat kumuh dan terpencil ke tempat kumuh lainnya. Seperti biasanya ia sedang berjalan menyelusuri tempat-tempat itu. Ia selalu diikuti oleh orang banyak karena cara yang ia lakukan tidak lazim dilakukan oleh banyak pengkhotbah keliling pada masanya. Ingat bahwa Yesus orang baru. Ia tidak dikenal sebelumnya. Ia seperti tiba-tiba muncul. Dan karena itu sangat mengkhawatirkan oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan para penguasa, karena orang yang tidak tahu muncul dari mana ini. Menarik minat orang banyak, menarik khalayak ramai, menarik ochlos. Dalam bahasa Yunani, ochlos berarti ordinary people, orang-orang biasa. Umumnya mereka adalah orang-orang kecil, orang miskin, orang-orang yang berpenyakit, orang-orang biasa seperti umumnya kita di dalam ruangan ini. Orang-orang seperti itulah yang mengikuti Yesus dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yang justru mengkhawatirkan para pemimpin agama pada saat itu. Tidak semua orang yang mengikuti Yesus kagum padanya. Mereka datang karena mereka mendengar berita tentang pengkhotbah yang ulung, tentang mujizat kesembuhan yang ia lakukan, tentang perhatiannya pada orang-orang kecil. Ada yang datang sekadar ingin tahu.
Ada yang datang untuk mengecek seperti ahli Taurat dan orang Farisi melihat dari kejauhan, mencoba mencari tahu dan menemukan kesalahan Yesus karena mereka butuh sumber untuk menyebarkan kisah-kisah tandingan yang menurut para penulis Injil umumnya tidak benar, untuk menjatuhkan nama dari orang baru ini yang karena cara yang ia tempuh mulai menempati hati orang-orang kecil. Dari orang seperti inilah kita mau belajar, bukan hanya tentang apa itu peduli, tetapi terutama mengapa kita harus peduli dan bagaimana menunjukkan kepedulian kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua membayangkan diri kita sebagai bagian dari okhlos yang berjalan mengikuti Yesus, bagian dari khalayak ramai, dari massa siapapun kita. Kita mengikuti dia karena kita ingin tahu apakah ada yang bisa kita pelajari dari orang ini. Tema khotbah hari ini, kita mau belajar tentang kenapa kita harus peduli. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan hasil dari bagaimana kita bisa belajar dari kepedulian Yesus. Yang pertama, discerning, mencermati, menelaah, mendengar dengan hati-hati dan bukannya bicara. Discernment, mendengar dengan hati-hati, mencermati realitas yang ada di sekitar kita, menelaah apa yang sedang terjadi. Hampir seluruh hidup pelayanan Yesus yang cukup singkat dihabiskan di ruang publik. Bisa kita bayangkan bahwa kehidupannya selalu bising, dipenuhi celoteh orang banyak, bahkan teriakan orang-orang yang ingin mendapat perhatiannya. Hidupnya diisi dari satu tempat ke tempat yang lain, berdiskusi, bahkan debat tajam dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang tanpa lelah berusaha mencari kesalahan Yesus. Hidupnya diisi dari satu kunjungan, percakapan dengan perempuan-perempuan, dengan orang-orang sakit, dengan orang-orang miskin. Kalau kita mau privacy, kalau kita membutuhkan me time, maka hidup Yesus tidak menarik. Karena hidup itu bising sekali. Ia tidak bisa lepas dari okhlos yang selalu mengikutinya. Lalu bagaimana Yesus mencermati, menelaah apa yang terjadi di sekitarnya? Setidaknya dia punya 2 cara untuk tidak hanyut dalam kebisingan dan euforia yang menyambutnya. Pertama, ia selalu mengambil waktu untuk sendirian dan berdoa. Biasanya ia lakukan di pagi hari ketika para murid sedang tidur atau memilih tempat yang terpisah. Ini momentum discernment itu. Ini ruang untuk menelaah dan mencermati apa yang sudah ia lakukan dan akan ia lakukan. Saat berdoa bagi Yesus adalah saat meneduhkan diri dari semua suara, baik pujian maupun cacian, dan betul-betul mencari tahu apakah yang ia lakukan sudah menyatakan tanda-tanda kehadiran pemerintahan Allah. Atau seperti dalam puisi sajak yang dibacakan tadi, yang ditulis oleh almarhum Fridolin Ukur untuk almarhum Lim Kim Yang. Apakah ia sudah memberlakukan apa yang dilakukan Allah? Kedua, di tengah segala keriuhan yang menyekitarinya, biasanya momentum discerning itu terjadi ketika Yesus mengajukan pertanyaan yang tepat kepada para pendengarnya. Yesus tidak mengasingkan diri. Ia bukan semata-mata orang yang asketis. Ia tetap di dalam keriuhan itu. Ia tetap di tengah-tengah perjalanan itu. Tapi di dalam keriuhan itu, Yesus masuk ke dalam batinnya. Maka kita biasa mendengar Yesus sebenarnya bercakap dengan Sang Bapa. Di tengah-tengah keriuhan, ia konsentrasi dan fokusnya tidak teralihkan. Dan di dalam kedalaman batin itu, ia memperlihatkan ketika ia sedang berjalan mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota yang menjadi teks dan konteks bagi bacaan kita pada saat ini. Ia sedang berada dalam pekerjaan mengajar dan ia lakukan adalah mengamati, menelaah dan mencermati kota yang sedang ia kunjungi itu. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan kritis pada ayat 16.
dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Yesus mengenal orang-orang di kota itu sebagai orang-orang yang menolak Yohanes dan pasti menolaknya. Orang-orang kota itu menolak semua pemberitaan tentang kebaikan dan keadilan. Mereka bahkan menolak semua bentuk-bentuk kepedulian yang dinyatakan untuk mereka. Yesus mengumpamakan orang-orang di kota itu seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, maka kita bisa membayangkan anak-anak yang bermain rindu rendah dan di tengah pasar yang ramai tidak akan mendengar apapun yang disampaikan pada mereka. Bahkan seruling yang ditiupkan untuk menari tidak akan ditanggapi, kidung duka cita pun tidak akan dibalas. Yohanes ditolak dan difitnah, maka Yesus tahu ia akan ditolak dan difitnah. Kota yang ia kunjungi itu adalah kota yang sulit, yang tidak mau mendengar dan menolak setiap kabar kebaikan dan keadilan. Ini yang Yesus cermati, ini yang ia telaah. Dan kepada orang-orang di kota inilah Yesus mesti menyatakan kepeduliannya. Di sini tampak bahwa peduli tidak selalu menempatkan kita pada situasi yang mudah. Yesus mesti peduli, walaupun ia tahu persis kepeduliannya akan ditolak. Ia tetap harus peduli karena Yesus itulah bukti dari kepedulian Allah. Maka ia tidak bisa memalingkan wajahnya, bahkan dari kota yang bebal itu. Hasil dari telaahnya, mengamati kota itu, menempatkan Yesus pada posisi yang sulit, dan ia memilih dua hal yang terjadi bersama-sama. Ia harus mengecam ketidakpedulian kota itu, tetapi di sana juga ia menyatakan kepedulian yang luar biasa, seperti dikatakan pada ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Kemarahannya pada ketidakadilan ia nyatakan, tetapi kemarahan itu tidak mencegahnya untuk berbuat baik. Dan itu hasil dari discernment. Itu hasil dari kedalaman batin yang kemudian ia nyatakan dalam hidup dan relasinya sehari-hari. Kalau kita mau belajar pada cara yang pertama itu, maka akan ada saat ketika kita butuh dipedulikan, tetapi justru Tuhan memperhadapkan kita pada situasi bahwa kita harus justru lebih mempedulikan orang lain. Dan jauh lebih sulit ketika kita hendak menyatakan kepedulian kita, tetapi kita ditolak. Tapi Yesus tetap melakukan kebaikan. Kepedulian tidak berarti melupakan kekritisan. Kekritisan tidak berarti melupakan kebaikan. Kritik demi kebenaran dan keadilan harus dinyatakan. Tetapi kritik itu tidak boleh mencegah kita untuk mewujudkan kebaikan. Seorang pendeta Protestan pada masa Perang Dunia Kedua, Dietrich Bonhoeffer, mengkritik dengan tajam gereja-gereja Protestan yang menutup pintu dan tidak peduli pada kekejaman Hitler dan Nazi yang saat itu sudah mulai terlihat pada ideologi politik yang diskriminatif dan hendak menghabiskan mereka yang berbeda, khususnya orang-orang Yahudi. Bonhoeffer dalam tulisannya The Cost of Discipleship, harga kemuridan. Harga kemuridan bahkan ia bayar sampai ia mati. Kira-kira menyatakan demikian, bahwa kejahatan, banalitas hanya akan tumbuh dan bersemai jika orang-orang benar mulai tidak peduli dan membiarkan banalitas itu mengakar karena berpikir kejahatan itu tidak akan menimpa mereka. Yesus mengajar yang sebaliknya dan Bonhoeffer mengikut Yesus. Jika kita peduli, maka yang pertama kita mesti melawan setiap bentuk ketidakadilan, dan pada saat yang sama membiarkan benih-benih kebaikan dan keadilan bertumbuh dan bersemai. Orang yang peduli adalah orang yang tahu menelaah melalui proses berdoa, melalui proses mengamati,
melalui proses mendengarkan. Dan komunitas yang seperti itu dibutuhkan saat ini. Yang kedua, naming atau memberi nama, menamai. Yesus tidak asal peduli, karena kepedulian yang asal-asalan bukan kepedulian. Ia hanya serupa penampilan, bahkan upaya memamerkan religiositas yang tidak punya kekuatan untuk mengubah situasi ketidakadilan. Kepedulian Yesus selalu terarah pada perubahan yang menyeluruh, dan hal itu ia mulai dengan naming, dengan memberi nama, mengidentifikasi situasi dan persoalan yang ia hadapi. Dan ini yang ia ajarkan pada kita melalui pembacaan Injil. Ia mulai dengan pertanyaan dan ia tidak mulai dengan jawaban. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Ini caranya untuk mengukur, mencari tahu, dan merumuskan orang-orang seperti apa dan situasi seperti apa yang ia sedang hadapi. Kita yang terbiasa melakukan penelitian, salah satu tugas penting dari penelitian kita adalah naming the problem, mengidentifikasi masalah. Majelis jemaat di tempat ini seharusnya terlatih juga. Ketika hendak dirumuskan program-program gereja, maka majelis jemaat biasanya bersama dengan pendeta memulai bersama-sama untuk mencari tahu, memberi nama, mengidentifikasi apa persoalan yang dihadapi oleh gereja, oleh jemaat. Dan itu yang Yesus lakukan. Ia tidak hantam kromo dengan datang ke sebuah tempat dan melakukan aksi yang lalu diberi label kepedulian sosial. Bukan itu yang Yesus lakukan. Ia datang, ia mengajukan pertanyaan dan memikirkan serta merefleksikan situasi yang ia hadapi, sehingga ia tiba pada keputusan, walaupun kota itu bebal, tidak peduli, tetapi kebaikan harus ia nyatakan, karena di dalam kota itu pun masih ada orang-orang baik. Dan pada ayat-ayat berikutnya Yesus akan menyatakan siapa orang-orang baik itu. Yesus mencermati sekitarnya. Ia mendengar dengan hati-hati sehingga ia menjadi pribadi yang sangat peka. Di dalam pelayanannya, Yesus bahkan ketika tidak sedang berbicara dengan seseorang, ketika jubahnya disentuh, ia merasakan itu karena ia ada di sana. Martin Luther King Jr., seorang pendeta dan pejuang hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga masyarakat kulit hitam di Amerika, pernah mengajukan dua pertanyaan eksistensial ketika ia berdiri di depan sebuah gedung gereja yang hanya beranggotakan warga jemaat kulit putih, karena mereka tidak mengizinkan warga kulit hitam untuk beribadah di dalamnya. Ia mengajukan dua pertanyaan, gereja seperti apa ini? Dan orang-orang seperti apa yang beribadah di dalamnya. Ia mengkritik gereja. Ia seorang pendeta. Ia peduli pada ketidakpedulian gereja yang menyokong sebuah ideologi yang memisahkan manusia karena warna kulit. Martin Luther King naming the problem. Dan ia dikenal untuk itu. Maka ia mengajukan sebuah semboyan yang sebenarnya berasal dalam prinsip-prinsip yang sangat alkitabiah kepada gereja-gereja. Ketika ia menyatakan jika engkau peduli, maka the option is not between violence or non-violence, but between non-violence and non-existence. Pilihan untuk orang Kristen bukan tanpa kekerasan atau dengan kekerasan, melainkan tanpa kekerasan atau tanpa eksistensi sama sekali. Itu imperatif bagi kita. Jika kita peduli, maka kita memberi nama pada situasi ketika kekerasan menjadi penanda di tengah-tengah kehidupan kita. Maka jika kita peduli, kita harus mengkritik kekerasan itu. Tetapi kita tidak boleh melupakan imperatif yang lain, yaitu memberlakukan kebaikan Allah pada dunia sekitar kita. Yang ketiga dan yang terakhir, calling. Kita orang Kristen terbiasa menggunakan kata panggilan, apalagi kalau pekerjaan kita dikaitkan dengan lembaga-lembaga Kristen. Di dalam ruangan ini saya kira ada pendeta selain saya, dan kami adalah orang yang paling sering menggunakan kata panggilan.
Atau orang-orang yang mau masuk ke sekolah-sekolah teologi, jika diwawancara, kenapa mau masuk dan belajar teologi? Jawabannya selalu adalah karena panggilan. Kita terlalu sering menggunakan kata itu, maka kita sering kali melupakan kekuatan makna itu. Apapun yang ditanyakan, kalau kita menjawab panggilan, maka kita harus berhenti sejenak. Kita mencari tahu, kata ini berasal dari bahasa Latin vocere, yang berarti suara. Jadi sebenarnya panggilan adalah cara kita untuk merespons terhadap apa yang kita klaim, kita dengar dari Tuhan. Yang berbahaya adalah jika orang-orang seperti saya, jika orang-orang yang mahir, yang mengatakan diri bijak dan pandai, orang-orang yang berkuasa mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas dari sumber yang tertinggi. Di dalam bacaan kita, Yesus membalik itu. Ia memperlihatkan kepada kita sumber suara Allah itu pada lokasi yang berbeda. Ketika ia menyatakan pada ayat 25, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, kepada okhlos, kepada halayak ramai, kepada orang kecil. Mereka bisa jadi embok-embok penjajah makanan yang banyak bermunculan menjelang buka puasa. Mereka bisa jadi tukang bajai, orang-orang yang hidup di bantaran kali. Mereka bisa orang-orang yang duduk di sekitar kita pada saat ini di dalam ruang ibadah ini, yang hidupnya ditekan oleh berbagai bentuk kuk. Kuk seperti kerbau. Ada tiang, ada kayu yang dipasang di atas kerbau itu, dan apapun yang dilakukan kerbau itu tidak bisa ia lakukan tanpa arahan dari kuk. Kuk itu bisa berbentuk ideologi, ia bisa berbentuk tekanan, ia bisa berbentuk hinaan dan cacian, ia bisa berbentuk hubungan-hubungan yang tidak memanusiakan kita. Ia bisa berbentuk bullying di antara anak-anak sekolah. Yesus mau membebaskan kita dari kuk itu. Dan jika gereja mau mengikuti bentuk kepedulian Yesus, maka ini dimensi pertama dari bentuk ikutnya gereja pada Kristus, yaitu dimensi pastoral. Untuk orang-orang yang menahan luka-luka batin karena hubungan-hubungan yang tidak memanusiakan mereka. Untuk orang-orang yang menahan hidup yang harus memikul beban yang tak terpikulkan lagi. Pekerjaan yang dicari tetapi tidak didapat. Hubungan-hubungan yang rusak. Tugas gereja melakukan intervensi pastoral, karena tugas pastoral itu adalah bentuk kepedulian gereja yang memulihkan, yang meneguhkan, yang menghibur. Dimensi pastoral itu memang terutama dan terbesar diberikan kepada warga jemaat, tetapi ia juga harus keluar dari itu. Dan ini dimensi yang kedua. Dimensi itu adalah dimensi politis, dimensi yang profetis. Kepedulian Yesus dengan mengecam bentuk-bentuk ketidakadilan adalah dimensi profetis yang harus terus dilakukan oleh gereja. Dari mana gereja mendapat sumber itu? Yesus mengatakan kepada orang kecil, kepada pengalaman-pengalaman yang selama ini tidak kita perhatikan. Dan kepada gereja, kepada kita semua, melalui pembacaan hari ini, kita dipanggil. Maka ketika kita mencari the voice itu, suara ilah itu, suara Allah itu, Injil menyatakan kepada kita, jangan cari di tempat yang salah. Cari di tempat ketika ruang itu sering kita abaikan. Orang yang duduk di sekitar kita, yang tidak pernah kita perhatikan, yang dari dalam hidup mereka kita bisa menemukan hikmat Allah. Orang-orang kecil, okhlos, halayak ramai, siapapun mereka, cermati, discern, naming the problem. Kenapa ada ketidakpedulian? Listen to the voice, karena di dalam suara itu, dan ketika gereja keluar menyatakan suara profetisnya, di situ otoritas gereja.
maka apa yang dikatakan gereja, mau tidak mau, akan didengar. Karena suara yang punya otoritas itu akan memaksa kita untuk kembali dan memperhatikan. Memperhatikan siapapun yang Tuhan percayakan untuk menjadi teman seperjalanan kita. Yesus tidak menjanjikan sorga, tetapi Ia memberi perspektif baru terhadap realitas yang sama. Karena itu Yesus tidak mengatakan, aku mengambil kukmu dan aku yang memikul kuk itu. Tidak. Yesus mengatakan masih ada kuk yang bisa kau pikul. Karena Yesus percaya pada kita. Yesus percaya pada kapasitas yang Ia berikan pada kita to discern, to name, and to listen to the voice. Maka kita melihat bahwa kuk yang Yesus berikan sebenarnya adalah tanggung jawab untuk peduli, mengecam ketidakpedulian, dan menyemai bibit-bibit kebaikan. Kalau kita mau belajar dari Yesus, pagi ini itu refleksi saya. Hidupnya tidak menarik, tetapi dari dia orang-orang besar seperti Bonhoeffer dan Martin Luther King, namun juga orang-orang kecil yang namanya tidak dicatat dalam sejarah, mengikut dia. Dan dari orang-orang seperti itu, kita mungkin jika memperhatikan, jika memberitahu persoalan yang dihadapi, kita akan berjumpa dengan Kristus di dalam hari-hari perjalanan kita ke depan. Kiranya beberapa hari ke depan ini akan menjadi hari-hari damai sejahtera ketika kita merayakan demokrasi di negeri kita, sembari mengingat apa yang kita pelajari dari Yesus. Amin. Gedung pujian dari Paduan Suara Wilayah 1 dengan judul Hanya Satu Nama.
Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak saudara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kematiannya ke surga, sampai dengan kedatangan kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia,
saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara. Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 13 Juli mendatang. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri bahwa di dalam upaya kami bersama-sama sebagai warga jemaat di tempat ini untuk menyatakan kepedulian sebagai pengikut-pengikut Kristus, kami kembali diingatkan melalui perenungan berita Alkitab bahwa Engkau sendiri, ya Yesus, yang adalah sumber kepedulian itu. Karenanya teguhkanlah kami, bimbinglah kami untuk menyatakan kepedulian kepada sesama kami, mereka yang terluka batinnya karena hubungan-hubungan yang rusak, mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai, mereka yang berupaya mencapai yang terbaik dalam hidup mereka tetapi justru menjumpai kegagalan demi kegagalan, mereka yang tidak punya tempat untuk berbagi, yang terluka karena rasa percaya yang dilanggar. Kasihilah ya Tuhan kami semua, supaya kami boleh menyatakan kepedulian itu. Teguhkanlah kami juga, ketika kami berhadapan di tengah-tengah hidup yang tidak adil, penuh dengan kekerasan, untuk menyatakan, mengecam tindakan-tindakan ketidakadilan itu, dengan hanya menggantungkan harapan kami kepada Engkau saja. Di tengah-tengah kami pada saat ini, ya Allah, ada sahabat, ada rekan, ada orang tua yang terluka karena duka cita, kematian yang memisahkan mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi. Engkau kiranya mau bersama-sama dengan mereka, ya Tuhan, bersama dengan Ibu Rosdiana Berliana Siahaan, Ibu Vera Mona Simanjuntak yang telah kehilangan ibunda tercinta, Ibu Siti Alijah Huta Barat Boru El Tobing. Bersama dan hiburkanlah Ibu Erwati R. Panjaitan dan Ananda Terik Panjaitan yang kehilangan suami dan ayahanda tercinta Bapak Paniel Mangatur Panjaitan. Dan untuk warga jemaat, majelis jemaat, keluarga dan keluarga besar GKI Kuitang yang mengalami duka cita karena Engkau memanggil hamba-Mu terkasih, Pendeta Emeritus John Takain, yang besok rencananya akan dimakamkan. Engkau kiranya menghibur hati yang berduka cita ini Tuhan, dan pakailah juga kami untuk menjadi saluran penghiburan-Mu. Di tengah-tengah kami juga ada warga jemaat-Mu yang terbaring sakit karena berbagai penyakit. Ibu Marice Kagul Tomboru Pakpahan, Bapak John Ponggawa, Ibu Esti Rahayu, Ibu Rasmi Tarigan, Bapak Thomas Gunawan, Ibu Siti Haryanti, Bapak Robert Doodo, Bapak Darsono Sukatman, Bapak Supardi, dan mungkin masih banyak yang lain. Engkau kiranya mau memakai tangan para medis, keluarga dan sahabat yang merawat mereka, dan bahkan mereka sendiri. Pulihkanlah ya Tuhan, dan hiburkanlah, supaya di dalam saat mereka mengalami penyakit ini, mereka boleh merasakan kehadiran dan kekuatan kuasa pemulihan yang hanya datang daripada-Mu saja. Untuk semua hati yang sudah menyatakan sukacita, yang melayani Engkau dalam jam-jam ibadah di tempat ini, melalui talenta nyanyian dan iringan musik, melalui segala macam bentuk yang sudah dipercayakan kepada kami masing-masing. Biarlah semua itu berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan untuk kami semua sebagai warga bangsa ini, kami memohon perlindungan-Mu Tuhan. Anugerahkanlah damai sejahtera untuk bangsa kami ketika kami akan merayakan demokrasi pada tanggal 9 Juli.
Kami berbeda-beda di dalam menentukan pilihan, tetapi ajar kami Tuhan, supaya di dalam perbedaan itu, kami mengingat bahwa Engkau mempercayakan cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga walaupun kami berbeda, kami tetap menyatakan cinta kasih Kristus. Damaikanlah bangsa kami ya Allah, sehingga bukan hanya pada tanggal 9 Juli, tetapi hari-hari bahkan tahun-tahun sesudahnya, sebagai bangsa kami boleh merayakan damai sejahtera yang hanya datang daripadamu saja. Terima kasih untuk kesempatan boleh melaksanakan pesta demokrasi itu ya Allah, dan tuntunlah kami semua, sehingga siapapun yang terpilih kelak, kami sungguh boleh melihat bahwa Engkau tetap setia mempercayakan cinta kasih-Mu dan kepedulian itu untuk kami terus menyatakan kebaikan Kristus. Jaga dan pelihara kami semua satu persatu ya Allah, di dalam tugas tanggung jawab kami, di dalam pergumulan kami, di tengah-tengah jemaat-Mu. Bila ada yang sedang berada dalam masalah yang besar, hiburkanlah ya Tuhan, dan pakailah warga jemaat yang lain untuk mendukung. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami lagi, dan di dalam pengasihan Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
silakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memberi bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajar kami juga mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat sekalian, pergilah sebagai orang-orang yang telah belajar tentang bagaimana Yesus dengan hikmat-Nya terbuka untuk menyambut dan melegakan hidup manusia. Dan ya Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.